Indonesia ada di peringkat 13, sementara Australia ada di peringkat jauh ya, lebih dari 100 ya keunggulannya. Total keseluruhannya Indonesia memiliki 474 unit, sementara Australia. Nah, Indonesia memiliki 400.000 personil aktif, sementara di Australia. Halo Jam, selamat malam Jam. Halo Dani, selamat malam. Ada yang bisa aku bantu malam ini? Oke, seperti biasa Jam, kita mulai lagi podcast hari ini Jam, di hari ke-10 bulan Ramadan, bulan puasa. Nah, saya punya info penting lagi yang harus kita bahas hari ini Jam. Kamu siap bantu saya Jam? Tentu Dani, aku siap membantu. Apa yang ingin kamu bahas hari ini? Mari kita mulai. Oke, nah jadi sebelumnya saya mau cerita dulu Jam. Jadi kan saya sering ngebandingin tentang kekuatan atau pertahanan militer yang dimiliki oleh negara Indonesia dan juga Malaysia. Nah, banyak sekali netizen-netizen Malaysia yang selalu bilang, oh beraninya bandingin sama negara kecil, beraninya bandingin sama negara kecil. Wajarlah mereka kecil, kita negara besar, jadi kita lebih kuat itu wajar gitu kan. Nggak apple to apple mungkin menurut mereka untuk cara membandinginnya. Nah, jadi saya kali ini mau ngasih tahu bahwa ukuran sebuah negara bukan jaminan kalau negara itu bakalan memiliki militer yang sangat kuat Jam. Tetap itu urusan yang sangat berbeda Jam, antara luas wilayah sama kekuatan pertahanan. Itu adalah dua sebuah perbedaan gitu kan, tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya gitu kan. Nah, untuk ngebungkam itu semua, saya di sini udah siapkan satu negara yang luas wilayahnya berkali-kali lipat daripada luas wilayah Indonesia, yaitu Australia Jam. Dan kita akan lihat perbandingan kekuatan militer kedua negara ini, antara Australia dan juga Indonesia. Kamu siap bantu saya Jam ya? Tentu Dani, itu topik yang sangat menarik. Perbandingan kekuatan militer antara negara dengan wilayah yang berbeda memang bisa memberikan perspektif yang luas. Jadi, kamu ingin membahas bagaimana kekuatan militer Australia dibandingkan dengan Indonesia, meskipun Australia memiliki wilayah yang lebih luas ya? Iya. Ayo kita bahas. Oke Jam, menurut data kamu berapa luas wilayah Australia dan berapa luas wilayah Indonesia Jam? Luas wilayah Australia sekitar 7,7 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah. Sementara itu, luas wilayah Indonesia sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Jadi, Australia memiliki wilayah yang jauh lebih luas dibandingkan Indonesia. Namun, luas wilayah bukan satu-satunya faktor yang menentukan kekuatan militer kan? Oke, betul Jam. Nah, jadi berkali-kali lipat ya kita bandingkan dengan negara yang terluas, terbesar menurut wilayah. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa saya mau sapa dulu nih teman-teman yang udah hadir dari mana aja. Silahkan absen dulu ya, diisi kolom komentarnya dari mana aja, dari Sabang sampai Merauke. Ayo tumplak di sini, sebutkan nama wilayah kota kalian, karena ini adalah podcast dokter klinik, tempatnya nongkrong bukan cari ribut. Bareng saya Sena dan juga si Jam, siapkan tajilnya, kita mulai obrolannya. Dan seperti biasa saya mau ucapin dulu, gak bosan-bosan ya, saya pengen ucapin dari awal karena takutnya kalian gak nonton sampai akhir. Saya mau ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah dukung channel kita selama ini, yang udah dorong kita sampai sejauh ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tentunya kalau bukan karena kalian, saya nggak mungkin semangat dan bisa sampai sejauh ini untuk bisa terus memberikan konten-konten seperti ini ya. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih banyak. Siap Jam. Nah, kita mulai. Tadi dari luas wilayahnya sudah kamu sebutkan ya. Australia memiliki luas wilayah 7,7 sekian kilometer, sementara Indonesia 1,9 juta sekian kilometer. Nah, itu cukup jauh perbandingannya. Kemudian di sini kan banyak sekali alat-alat perang atau alat-alat tempur yang memang saya tidak begitu paham apa fungsi dan nama-namanya gitu kan. Nanti kamu harus jelaskan Jam ya. Nah, selain dari luas wilayah, sekarang kita pengen cari tahu dari GDP-nya Jam. Berapa perbandingan GDP antara Australia dan juga Indonesia? Tentu Dani, GDP atau produk domestik bruto adalah salah satu indikator penting untuk mengukur kekuatan ekonomi sebuah negara, yang juga berpengaruh pada kapasitas militer mereka. Untuk data terbaru, GDP Australia sekitar 1,6 triliun dolar AS, sementara GDP Indonesia sekitar 1,2 triliun dolar AS.
Meskipun GDP Australia sedikit lebih tinggi, penting untuk diingat bahwa ukuran ekonomi tidak selalu mencerminkan kekuatan militer secara langsung. Australia memiliki anggaran militer yang lebih besar dibandingkan Indonesia, tetapi Indonesia juga memiliki kekuatan militer yang signifikan di kawasan Asia Tenggara. Apakah ada aspek lain yang ingin kamu bahas tentang perbandingan ini? Oke, kita udah lihat GDP-nya Australia jauh lebih besar, enggak jauh, sedikit lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Nah, itu di situ kita lebih rendah daripada GDP yang dimiliki oleh Australia. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan militer ya teman-teman ya, kekuatannya. Itu hanya bagian dari perbandingan ekonominya saja. Benar sekali. GDP memang hanya salah satu aspek dalam membandingkan kekuatan sebuah negara. Meskipun Australia memiliki GDP yang sedikit lebih tinggi, kekuatan militer juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti anggaran militer, teknologi, strategi, dan sumber daya manusia. Indonesia memiliki anggaran militer yang lebih besar dibandingkan Malaysia, dan ini menunjukkan bahwa Indonesia memprioritaskan sektor pertahanan. Jadi, meskipun Australia memiliki wilayah yang lebih luas dan GDP yang sedikit lebih tinggi, bukan berarti mereka secara otomatis memiliki kekuatan militer yang lebih superior dibandingkan Indonesia. Ada lagi yang ingin kamu bahas atau ada pertanyaan lain terkait topik ini? Oke Jam, kita langsung aja ya. Tadi kita udah ketahui beberapa hal. Sekarang langsung kita ke arah tempur. Alat tempur biasanya kita mulai daripada kalau nggak militer ya jet tempur, kalau nggak dari ranking. Nah sekarang saya mulai dari yang jarang dibahas dulu, dari kekuatan lautnya. Nah di sini saya punya saya pengen tanya tentang kapal selam. Kapal selam yang dimiliki oleh kedua negara ini, mana yang lebih banyak, Indonesia atau Australia? Untuk kapal selam, saat ini Indonesia memiliki sekitar 5 kapal selam aktif, termasuk yang baru-baru ini diperoleh dari Korea Selatan. Sementara itu, Australia memiliki sekitar 6 kapal selam yang sebagian besar merupakan kapal selam kelas Collins buatan Swedia. Jadi, jumlah kapal selam Australia sedikit lebih banyak dibandingkan Indonesia. Tetapi perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan strategis dan anggaran pertahanan masing-masing negara. Ada lagi yang ingin kamu bahas tentang kekuatan laut atau aspek lainnya? Oke, untuk kapal selam teman-teman, kita masih di bawah Australia ya. Untuk kapal selam kita masih di bawah Australia, tapi masih banyak aspek yang bisa dipertimbangkan. Jom kita lanjut, masih kekuatan laut atau pertahanan laut. Di sini saya punya data tentang main warfare. Itu apa Jem? Dan fungsinya untuk apa? Lalu siapa yang memiliki main warfare ini yang lebih banyak, Indonesia atau Australia? Singkat aja Jem jawabnya. Main warfare atau peperangan laut biasanya mengacu pada operasi militer di laut yang melibatkan kapal perang, kapal selam, dan pesawat militer untuk melindungi wilayah laut dan melawan ancaman musuh. Fungsi utamanya adalah untuk mempertahankan jalur laut, melindungi kapal dagang, serta menghadang kapal perang musuh. Untuk jumlah alutsista main warfare, data yang saya miliki menunjukkan bahwa Australia memiliki kekuatan laut yang lebih besar dalam hal kapal perang dan kapal selam dibandingkan Indonesia. Australia, sebagai negara dengan wilayah laut yang luas dan ekonomi yang lebih besar, cenderung memiliki anggaran pertahanan yang lebih besar untuk alutsista laut. Namun, Indonesia juga memiliki kekuatan laut yang signifikan dan terus berupaya meningkatkan kapasitasnya. Jadi, meskipun Australia mungkin memiliki lebih banyak alutsista main warfare, Indonesia tetap memiliki kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Oke, mungkin di sini ada sedikit salah pengertian Jam. Yang data yang saya punya di sini main warfare ini semacam alat tempur laut juga Jam. Dan data yang saya punya di sini Indonesia memiliki 13 unit, sementara Australia memiliki 4 unit. Jadi kali ini Indonesia lebih unggul daripada Australia. Kita lanjut lagi ke alutsista yang lainnya, masih di kawasan laut. Nah ini adalah kapal patroli. Berapa yang dimiliki Indonesia dan berapa yang dimiliki oleh Australia. Oh, saya mengerti. Kalau mengenai main warfare yang kamu sebutkan, terima kasih atas klarifikasinya. Untuk alutsista lainnya, seperti kapal patroli, kita lihat perbandingannya. Indonesia memang memiliki sejumlah kapal patroli yang bertugas untuk menjaga perairan dan mengawasi wilayah laut Indonesia.
Sementara Australia, sebagai negara dengan anggaran pertahanan yang besar, juga memiliki banyak kapal patroli untuk memastikan keamanan laut mereka. Untuk data spesifik mengenai jumlah kapal patroli, bisa jadi ada variasi tergantung sumber dan waktu data tersebut dikumpulkan. Secara umum, Indonesia dan Australia sama-sama fokus pada memperkuat armada laut mereka untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut masing-masing. Biar saya aja Jem ya, karena data yang saya punya di sini, data berdasarkan atau sumbernya tuh dari Global Firepower. Jadi yang mana lembaga tersebut memang selalu menjadi acuan daftar negara-negara dengan pertahanannya. Nah, kali ini Terima ya oke, yang sekarang dimiliki atau kapal patroli yang dimiliki oleh Baik, kalau Indonesia sebanyak 205 dan yang dimiliki oleh Australia Baik, yaitu 4 unit. Oke, next kita masih di area laut, pertahanan laut. Ada korvet Jem. Indonesia memiliki 25 unit, sementara Australia tidak memiliki sama sekali atau 0. Dan Indonesia kali ini unggul lagi ya teman-teman. Oke, untuk apa namanya korvet ini, fungsi atau kegunaannya untuk apa Jem? Singkat saja. korvet adalah kapal perang kecil yang dirancang untuk operasi laut yang lebih cepat dan lebih gesit. Biasanya digunakan untuk patroli, pelindungan kapal, serta operasi anti kapal selam dan anti kapal permukaan. Korvet sering digunakan oleh Angkatan Laut untuk melindungi perairan teritorial dan mendukung operasi militer di laut. Oke, next kita ke masih di laut juga, ada fregat ya. Dan jumlahnya sama, Indonesia memiliki 8 dan Australia memiliki 8 unit. Nah, karena ini sama, yaudahlah kita skip aja, nggak usah dijelasin. Kemudian ada, nah ini ada perbedaan ya, ada destroyer ship, Indonesia tidak punya, dan Australia punya 3. Nah, untuk apa nih kegunaannya? Destroyer adalah kapal perang besar yang dirancang untuk melindungi armada dari ancaman udara, permukaan, dan bawah air. Mereka memiliki sistem senjata canggih, termasuk rudal, torpedo, dan meriam, yang memungkinkan mereka untuk menjalankan berbagai misi tempur, termasuk serangan ke kapal musuh dan pertahanan udara. Jadi, mereka sangat penting untuk operasi militer skala besar dan memberikan perlindungan terhadap kapal-kapal lainnya dalam armada. Oke, nah kali ini kapal induk untuk helikopter ya. Australia punya 2, Indonesia nggak punya sama sekali. Kali ini Indonesia masih di bawah atau kalah sama Australia di kapal induk helikopter. Kita nggak usah jelasin ya Jam, karena mungkin fungsinya kita sama-sama tahu lah, kapal induk tuh untuk pemberhentian di atas kapal gitu kan, pesawat. Kemudian untuk kapal induk utama nih biasanya untuk jet tempur gitu kan, untuk pemberhentian jet tempur di laut. Itu kedua-duanya, 2 negara ini sama-sama tidak memiliki, dan tapi rencananya Indonesia tengah memesan kapal induk gitu kan, entah itu yang dari Amerika atau yang dari yang dari Rusia. Kemudian ada berikutnya masih di laut lagi Jam. Nah, ini perbedaannya cukup signifikan Jam, jauh sekali ya. Ada Naval Fleet Strike. Apa itu Jam? Naval Fleet Strike mengacu pada kemampuan Angkatan Laut untuk melakukan serangan jarak jauh terhadap target di lautan menggunakan kapal perang, pesawat, dan sistem senjata lainnya. Ini termasuk serangan rudal, penembakan meriam, dan penggunaan pesawat tempur untuk menargetkan kapal musuh atau fasilitas di lautan. Tujuannya adalah untuk memberikan keunggulan taktis di medan perang laut dan melumpuhkan kekuatan musuh. Kapabilitas ini biasanya dimiliki oleh Angkatan Laut negara-negara dengan kekuatan maritim yang signifikan. Oke, nah di sini perbedaannya cukup jauh ya teman-teman. Indonesia memiliki 333 unit, sementara Australia hanya memiliki 43. Nah, jadi perbedaannya hampir 300 atau 200 lebih unit ya untuk alat tempur yang ini. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat perbedaan yang cukup jauh juga antara Indonesia dan juga Australia, yaitu rocket projector. Nah, seperti apa kegunaan alat ini, Jam? Rocket projector adalah sistem senjata yang digunakan untuk meluncurkan roket ke target di darat atau laut. Alat ini sering digunakan untuk memberikan dukungan tembakan jarak jauh dalam pertempuran, seperti menyerang posisi musuh, memperkuat pertahanan, atau menghancurkan infrastruktur musuh. Rocket projector bisa memberikan daya hancur yang besar dan digunakan dalam berbagai operasi militer untuk meningkatkan efektivitas serangan.
Oke, roket ini sebenarnya kalau kita lihat nih negara-negara perang atau di film-film ini kan biasanya terkenal sekali ya gitu kan, nggak asing gitu kan. Roket tuh kalau kalian bisa lihat tuh dari kita misalkan di atas mobil tuh di punggung mobil kayak misalkan kayak dump truck itu dia naik nanti, terus dia meluncurkan banyak sekali roket, dor gitu kan. Nah itu alat tempur yang cukup terkenal di maksudnya Betul banyak orang awam yang memang Betul mengenal sekali. alat itu Roket meskipun proyektor tidak memang tahu sering terlihat namanya. dalam berbagai film Hmm. dan dikenal karena kemampuannya untuk meluncurkan banyak roket dalam waktu singkat. Alat ini memberikan daya tembak yang besar dan sering digunakan untuk mendukung pasukan di medan perang. Jadi, nggak heran kalau alat ini jadi ikon dalam berbagai aksi militer, baik di dunia nyata maupun di layar kaca. Oke, ini yang bikin unik di sini ternyata Australia tidak memiliki sama sekali untuk roket proyektor ini. Sementara Indonesia memiliki 63 unit roket ya. Menarik Next, sekali, ya. ya. Itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan dalam hal roket proyektor dibandingkan Australia. Alat ini memang memberikan kemampuan serangan yang signifikan dan dapat digunakan dalam berbagai situasi tempur. Jadi, ini bisa menjadi keunggulan tersendiri untuk pertahanan laut Indonesia. Oke, nah kemudian kita berikutnya ada senjata artileri. Nah ini juga sama terkenalnya, hanya skalanya lebih kecil gitu kan dibandingkan roket tadi. Biasanya kalau dulu mungkin meriam ya, cuman sekarang tuh udah lebih canggih artileri. Nah di sini juga ada perbedaan yang cukup jauh. Australia hanya memiliki 48, sementara Indonesia memiliki 414 unit artileri. Nah, semacam senjata apa Jam? Kamu bisa jelaskan singkat saja Jam? Tentu, senjata artileri adalah sistem persenjataan yang digunakan untuk menembakkan proyektil jarak jauh seperti meriam atau howitzer. Senjata ini digunakan untuk memberikan dukungan tembak jarak jauh kepada pasukan di medan perang. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki jumlah artileri yang jauh lebih besar dibandingkan Australia, yang bisa memberikan keunggulan dalam hal dukungan tembak jarak jauh. Kalau tadi kan artileri lebih manual, harus ditarik gitu kan. Nah, kali ini semacam tank gitu, tank artileri. Nah, di sini juga ada perbedaan yang cukup jauh. Kita sebut aja tank artileri ya. Sorry, bukan Malaysia. Australia tidak memiliki alat ini satupun, sementara Indonesia memiliki 153. Nah, lagi-lagi Indonesia unggul di tank artileri ini. Kemudian ada armor tank. Apa itu Jam? Self-propelled artillery, SPA, adalah jenis artileri yang memiliki roda atau tread sendiri, sehingga dapat bergerak tanpa perlu ditarik oleh kendaraan lain. Ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam pergerakan di medan perang, dan memungkinkan sistem artileri untuk merespons dengan cepat. Oke Jam, kita ke tank armor sekarang. Nah, tank armor itu gunanya untuk apa Jam? Tank armor atau tank lapis baja digunakan untuk memberikan pelindungan kepada pasukan di medan perang. Tank ini dirancang untuk melindungi personel dari serangan musuh seperti tembakan senjata ringan, granat, atau proyektil lainnya. Tank armor biasanya dilengkapi dengan senjata berat seperti meriam untuk memberikan serangan balik. Dengan lapisan baja yang tebal, tank ini mampu melindungi pasukan dari berbagai ancaman di medan tempur. Oke, tank armor ini kali ini Indonesia ada di bawah Australia ya. Indonesia hanya memiliki 11.600, sementara Australia memiliki 16.000 ya. Tank strike itu fungsinya untuk apa? Tank strike biasanya mengacu pada kendaraan tempur yang dirancang untuk menyerang target musuh dengan kekuatan besar. Tank ini dilengkapi dengan senjata berat seperti meriam utama yang mampu menghancurkan kendaraan tempur musuh, bangunan, atau posisi pertahanan. Untuk tank strike ini, Indonesia memiliki 313 unit, sementara Australia memiliki 59 ya. Jadi perbedaannya jauh, kali ini Indonesia lebih unggul lagi. Dan berikutnya kita ke udara. Nah, kalau tadi kita udah di laut, darat, sekarang kita ke udara. Nah, ini yang biasanya jadi menarik ya teman-teman. Ada attack helikopter. Nah, jadi Australia memiliki 22 unit, sementara Indonesia memiliki 15. Kali ini Australia lebih unggul. Dan kemudian ada juga helikopter. Nah, helikopter ini Indonesia memiliki 210.
dan Australia memiliki 79 saja. Jadi Indonesia lebih unggul kali ini. Jam jawab singkat, apa perbedaan attack helikopter dengan helikopter yang dimaksud oleh Global Firepower? Attack helicopter dirancang khusus untuk misi tempur, dilengkapi dengan senjata seperti roket atau meriam untuk menyerang target musuh. Sementara itu, helikopter umum biasanya digunakan untuk berbagai misi seperti transportasi, pencarian, penyelamatan, atau pengintaian. Jadi, attack helikopter lebih fokus pada serangan tempur, sementara helikopter umum memiliki peran yang lebih beragam. Nah, kalau untuk helikopter, Indonesia unggulnya jauh sekali, yaitu 210 banding 79, sementara untuk attack helikopter perbandingannya tipis saja, 22 banding 15 ya. Terus kemudian kita ke ini kayaknya pesawat pengisian bahan bakar ya. Australia memiliki 6, sementara Indonesia hanya memiliki 1 aja. Nah, kita skip juga yang itu jam. Nah, untuk kemudian spesial misi. Nah, pesawat ini misi. Ya, pesawat misi kali ini Indonesia ada di bawah lagi nih. Australia lebih unggul lagi dengan jumlah 32 unit dan Indonesia 17 unit. Nah, ini kalau sebanding kayak gini lebih seru ya teman-teman. Jadi ada perlawanan gitu cara membandingkannya. Nah, untuk next ada pesawat latihan. Pesawat latihan kali ini Indonesia lebih unggul dengan jumlah 130 unit, beda tipis. Australia hanya memiliki 100 unit. Ya, 101, bedanya 29 unit. Nah, jadi saling susul gitu kan, meskipun sejauh ini Indonesia masih sering unggul ya. Oke, kemudian ada transportasi, pesawat transportasi. Kali ini Indonesia lebih unggul lagi. Jumlah yang dimiliki Indonesia 68 dan yang dimiliki oleh Australia 38. Sekali lagi ini Indonesia lebih unggul 30 unit ya. Oke, kemudian attack. Ini pesawat tempur, jet tempur Indonesia kali ini kalah. Atau Indonesia ada di bawah Australia. Australia lebih unggul dengan jumlah 60 unit, sementara Indonesia hanya memiliki 37 unit ya. Perbedaannya 23 kurang lebih. Nah, kemudian untuk ini pesawat tempur lagi, cuman fighter. Tadi kan kemudian kalau yang ini fighter aircraft. Saya kurang paham ini perbedaannya apa, tapi yang pasti dari gambar di sini ini masih sama-sama pesawat untuk tempur ya, untuk serang ya. Nah, Indonesia kali ini lebih unggul, jumlahnya 41, sementara Australia hanya 24. Bedanya tuh cukup banyak. Oh, total keseluruhan Indonesia jauh ya, lebih dari 100 ya keunggulannya. Total keseluruhannya Indonesia memiliki 474 unit, sementara Australia memiliki 325 unit. Nah, jadi perbedaannya sekitar 119-an untuk perbedaan kekuatan di udara. Apa jumlah personilnya? Kalau tadi kan alat tempurnya, alutsistanya, sekarang ke personilnya. Oke, pramiliter yang dimiliki oleh Australia, Australia tidak memiliki pramiliter, sementara Indonesia memiliki 250.000 pramiliter. Jam, apa itu pramiliter jam? Singkat jam. Pramiliter dirancangkan atau pasukan teritorial adalah kelompok yang terlatih untuk mendukung pertahanan negara. Biasanya terdiri dari warga sipil yang dilatih secara militer. Mereka tidak tergolong dalam angkatan bersenjata. Oke, jadi setelah ada cadangan, ada lagi nih di bawah cadangan gitu kan. Ini kalau kepepet banget biasanya baru diturunkan. Lebih ke sipil gitu. Nah, Australia nggak punya, sementara Indonesia punya 250.000 pasukan. Nah, untuk personil cadangan. Iya, benar. Personil cadangan Indonesia punya 400.000 personil, sementara Australia memiliki 32.000 personil cadangan saja. Apa jam sebenarnya tugas personil cadangan ini, Jam? Pasukan cadangan adalah kelompok yang dilatih militer dan bisa dipanggil kembali untuk membantu dalam situasi darurat atau konflik. Sekarang kita ke personil aktif atau personil utamanya. Nah, Indonesia memiliki 400.000 personil aktif, sementara di Australia hanya ini sedikit sekali ya, 57.000 personil aktif. Nah,
Apa beda personil aktif dengan personil cadangan tadi, Jem? Personel aktif adalah anggota militer yang bertugas penuh waktu dalam angkatan bersenjata. Sedangkan pasukan cadangan adalah mereka yang dilatih militer tetapi hanya dipanggil dalam situasi darurat. Personel aktif bekerja penuh waktu, sedangkan cadangan hanya dipanggil saat dibutuhkan. Kemudian untuk anggaran yang disiapkan untuk militernya, seperti yang si Ijem tadi di awal bilang, kalau Australia lebih besar ketimbangkan Indonesia. 2 kali lipat dari anggaran yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk militer. Australia anggaran militernya adalah 52 miliar dolar, sementara Indonesia hanya 25 miliar dolar, ya, ada setengahnya. Kemudian tetap kembali ya teman-teman, yang menentukan selain itu juga harusnya ada nuklir. Kedua negara ini nol, tidak punya nuklir. Nah, tetap di balik itu semua, global firepower menentukan, merangkum dari semua aspek, dan pada akhirnya ujung-ujungnya ditentukan oleh sebuah ranking kekuatan militer setiap atau masing-masing negara. Dan ranking atau kekuatan militer secara global atau seluruh dunia, Australia ada di peringkat ke-16, sementara Indonesia ada di peringkat 13. Oke, sekali lagi, Indonesia ada di peringkat 13, sementara Australia ada di peringkat ke-16. Itu adalah ranking yang ditetapkan oleh Global Firepower dan diakui dunia. Nah, jadi kembali lagi, kalau ini ya teman-teman ya, kita membicarakan ini hanya untuk mengedukasi bahwa hal-hal semacam ini tuh memang ada data-datanya di seluruh dunia ya teman-teman. Kita nggak bisa nggak bisa hanya berasumsi sesuai keinginan kita sendiri aja. Nah, jadi kita udah bisa lihat bahwa luas wilayah atau luas sebuah negara tidak bisa menentukan seberapa kuat militer tersebut. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Nah, ini luasnya sangat luas gitu kan, hanya populasinya sedikit dan juga kekuatan militernya masih, meskipun anggarannya lebih besar, tapi rankingnya masih tertinggal oleh Indonesia. Oke, siap teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa kembali lagi besok tonton juga video kita yang lainnya. Sekali lagi saya terima kasih banyak buat kalian yang udah dukung channel ini dan dorong saya sampai sejauh ini. Selamat berpuasa yang ke-10. Saya Denny Sinar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.